Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Purna Irawan, SHMH. Saya CEO dan Managing Partner dari Chandra Law Firm. Expert saya adalah di bidang Finance and Banking Litigation Lawyers. Pada video pertama ini saya akan membahas terkait kredit macet, ya, dari mulai definisi, kemudian penyebabnya, dan kemudian bagaimana cara mengatasi dari kredit macet itu. Kalau secara istilah dalam bahasa Inggris yang sering dikenal kredit macet itu adalah NPL atau disebut dengan non-performing loans. Kredit macet itu secara sederhananya adalah kredit tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah diperjanjikan, ya, di dalam perjanjian antara debitur dengan kreditur. Nah, ketika debitur itu tidak mampu melakukan pembayaran atas cicilan kreditnya, maka itu disebut dengan kredit macet, begitu ya. Nah, untuk kredit macet ini sebetulnya bisa bersifat individu atau juga bisa bersifat istilahnya badan usaha. Badan usaha bisa PT, bisa CV dan seterusnya, sehingga artinya badan usaha individu, badan usaha ataupun perorangan ini dapat juga melakukan istilahnya mengajukan kredit kepada bank, begitu ya. Nah, kemudian pada saat kemudian debitur itu setelah melakukan peminjaman, ya, biasanya sebelum melakukan peminjaman kepada bank biasanya akan melakukan berbagai tahapan atau melakukan istilahnya yang disebut dengan checking, gitu ya. Dia akan ngecek dulu dari ini uang untuk apa pinjamannya. Kemudian bagaimana kemampuan dari sisi pribadi atau debitur itu, kemampuan pribadi atau kemampuan badan usahanya, kan begitu ya. Bank biasanya akan melakukan pengecekan itu terlebih dahulu, ditanya, diwawancara dan segala macam. Dan kemudian terakhir biasanya bank juga tidak mau gambling, tidak mau juga istilahnya khawatir di kemudian hari ada macet, begitu. Biasanya bank akan meminta sebuah jaminan atau agunan. Biasanya ini agunan ini adalah tentu agunan paling banyak adalah agunan barang yang tidak bergerak, dalam arti adalah aset berupa rumah, begitu ya, atau ruko atau apapun itu yang nilainya tentu jauh lebih besar daripada jumlah pinjaman kepada pihak bank tersebut, gitu. Nah, itu bank biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab individu, perorangan atau badan usaha itu akan meminjam atau memajukan kreditnya kepada pihak lembaga pembiayaan? Nah, penyebab biasanya adalah yang menjadi dasar orang mengajukan kredit adalah kalau dia badan usaha tentu berarti untuk kepentingan usaha. Kalau perorangan bisa juga untuk kepentingan usaha, atau juga bisa juga untuk kepentingan hal yang sifatnya mungkin mendesak, ya, kebutuhan rumah sakit, biaya sekolah anak dan seterusnya, yang sifatnya betul-betul sangat urgent, begitu ya, pinjam ke sana kemari tidak dapat, akhirnya terpaksalah mengajukan kredit kepada lembaga pembiayaan atau perbankan. Nah, itu. Nah, yang lebih parah adalah kalau misalnya mengajukan kredit untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, sifatnya konsumtif, gitu ya, atau lifestyle, hedonis dan segala macam. Ini sangat berbahaya, begitu ya, kalau penyebab yang demikian. Nah, berikutnya saya kemudian menyarankan kepada para debitur atau perorangan atau badan usaha, sebelum ketika akan melakukan istilahnya meminjam kredit itu kepada lembaga pembiayaan atau perbankan, alangkah baiknya dilakukan istilahnya screening. Screening itu dalam arti debitur itu melakukan istilahnya filter terhadap dirinya sendiri, kira-kira
kebutuhan ini apakah memang harus terpaksa meminjam kepada lembaga pembiayaan ya atau perbankan, atau dalam konteks ini bisa digunakan dengan cara yang lain. Nah, kalau memang memungkinkan bisa dengan cara yang lain, tidak perlu harus meminjam, tidak perlu harus melakukan kredit, saya kira ini harus ditempuh gitu ya. Nah, tapi kalau memang terpaksa sama sekali tidak, ini berarti ya memang tidak ada pilihan gitu ya. Tidak ada pilihan bagi para debitur. Tapi alangkah lebih baiknya debitur bisa mencari alternatif penyelesaian lain lah dibandingkan kemudian melakukan peminjaman terhadap terhadap perbankan. Kemudian setelah melakukan screening, tahapan yang kedua adalah disebut dengan istilahnya melakukan manajemen ya, mengelola keuangan yang nanti sudah didapatkan dari lembaga pembiayaan atau perbankan. Itu bagaimana caranya kemudian keuangan itu nanti di manage, di maintain, dikeluarkan memang ketika sifatnya sangat urgent dan perlu gitu ya. Kalau tidak, saya kira lebih bagus untuk disimpan dengan baik-baik. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya klasifikasi yang disebut dengan seseorang debitur disebut lancar, debitur disebut DPK, atau disebut juga kurang lancar, atau kreditur diragukan, sampai terakhir adalah disebut sebagai kredit atau macet begitu ya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ada 5 klasifikasi ya. Klasifikasi pertama adalah yang disebut dengan klasifikasi lancar. Jadi klasifikasi lancar ini adalah artinya debitur itu yang membayar cicilan ya, termasuk dalam konteks pembayaran pokok dan atau bunganya itu dia tepat waktu dan tidak melebihi sekitar 10 hari kalender ya. Jadi dia di bawah 10 hari kalender dia sudah bisa melakukan pembayaran cicilan begitu ya. Nah, ini kategori disebut adalah klasifikasi lancar. Ada klasifikasi yang kedua yang disebut dengan DPK. Apa DPK itu? DPK itu adalah dalam perhatian khusus atau dalam pantauan khusus begitu ya. Apa itu? Debitur yang kemudian masuk pada cicilannya, pembayaran pokok dan bunganya, ini dia mengalami keterlambatan pembayaran ya. Tetapi keterlambatan pembayaran ini dia di atas 10 hari ya. Di atas 10 hari ya, tetapi tidak lebih dari 90 hari. Berarti kurang lebih sekitar 3 bulan. Dia di atas 10 hari tetapi kurang dari 30 hari. Maka ini disebut dengan DPK, dalam perhatian khusus ya. Nah, ada yang disebut klasifikasi ketiga. Klasifikasi ketiga ini adalah klasifikasi yang kurang lancar. Nah, kurang lancar itu adalah debitur yang melakukan pembayaran terhadap pokok atau bunganya ya, yang mengalami keterlambatan di atas 90 hari tetapi di bawah 120 hari. Itu yang disebut dengan kurang lancar. Nah, yang terakhir adalah ini betul-betul sangat kronis. Yang berikutnya ada yang disebut dengan klasifikasi diragukan. Apa itu diragukan? Klasifikasi diragukan itu adalah debitur ya yang melakukan pembayaran terhadap pokok dan atau bunganya, mungkin juga plus dendanya, mengalami keterlambatan pembayaran di atas 120 hari tetapi di bawah 180 hari. Nah, itu yang disebut diragukan. Dan yang terakhir adalah disebut dengan kredit macet. Apa itu kredit macet? Debitur yang cicilan pembayaran pokok dan bunga atau dendanya mengalami keterlambatan di atas 180 hari. Nah, ini berarti kalau sudah melewati ini maka disebut dengan kredit macet gitu ya. Nah, ini ada klasifikasi. Jadi oleh karena itu Anda yang melakukan peminjaman terhadap lembaga pembiayaan atau perbankan, Anda perhatikan klasifikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Masuk kategori yang mana? Pertama adalah klasifikasi lancar, itu terlambat tapi di bawah 10 hari. Yang kedua ya, ini DPK. DPK itu dia terlambat membayar di atas 10 hari tapi di bawah 90. DPK itu dalam perhatian khusus atau dalam pantauan khusus lah, mungkin begitu ya. Yang ketiga disebut dengan kurang lancar. Kurang lancar itu dia terlambat melakukan pembayaran di atas 90 hari tetapi di bawah 120 hari.
Yang berikutnya yang keempat adalah diragukan. Diragukan itu dia terlambat melakukan pembayaran di atas 120 hari tetapi di bawah 180. Dan terakhir adalah kredit macet, adalah debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 180 hari. Nah itu silakan Anda cek klasifikasi kemana kategorinya. Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, begitu ya. Nah kemudian bagaimana cara mengatasi itu? Cara mengatasi yang demikian adalah saya kira Anda bisa ajukan restrukturisasi kepada lembaga pembiayaan atau perbankan. Anda jelaskan kondisi saat ini, apa yang sedang Anda alami, apalagi di tengah corona, di tengah istilahnya kondisi ekonomi yang saat ini betul-betul saya kira cukup berat bagi para pengusaha dan para individu. Saya kira bisa diutarakan kepada pihak lembaga pembiayaan dan perbankan. Nah, saya kira itu yang kemudian harus dilakukan ketika mengalami Anda sudah masuk kategori kredit macet. Anda datang, Anda jelaskan kondisi dan segala macamnya. Nah, saya kira video saya pada kali ini saya kira saya cukupkan demikian. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Bagi Anda yang kemudian ingin ada pertanyaan khusus terkait ini, Anda bisa ajukan kepada atau Anda istilahnya komentar di kolom komentar, atau Anda bisa kirim email begitu ya kepada saya langsung melalui email chandrapurnairawan@gmail.com. Silakan ajukan pertanyaan begitu ya. Insya Allah nanti jika saya ada waktu luang, insya Allah akan saya jawab pertanyaan itu. Demikian, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.